Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dan di video kali ini saya mau bahas beberapa gamepad, joystick Bluetooth atau wireless controller untuk Nintendo Switch. Di sini ada 4 device yang harganya di bawah 200 ribuan saja, mantap. Oke, langsung saja kita unbox satu-satu, kita cek fisik dan spesifikasinya. Oke, yang pertama ini wireless controller for NSL. Saya nggak tahu variannya apa ini. Harganya sekitar 140 hingga 160 ribuan. Saya beli di Shopee. Untuk desainnya sendiri seperti controller PS ya, PS2 atau PS1 ya, bentuknya seperti ini. Untuk boxnya putih dengan detail merah dan biru seperti warna yang ada di Nintendo Switch. Untuk fiturnya dia bisa wake up dan ada sensor gyro-nya, dan klaimnya juga bisa dipakai ke PC dan Xbox 360. Tapi sekarang saya mau tes saja ke Nintendo ya. Kita cek ke samping ya, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa detail keterangan dari controllernya. Wireless controller, motion sensor, Type-C interface, dan double vibration. Wah, mantap. Kita cek ke belakang. Nah, di sini ada beberapa spesifikasinya. Keterangan spesifikasinya saya tampilkan saja ya. Untuk beratnya sekitar 200 gram, charging portnya Type-C. Untuk kapasitas baterainya 550 mAh, dan di sini katanya kuat hingga 10 jam, mantap. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Kita percepat saja. Oke. Yang pertama ada buku manualnya. Ya, seperti ini, ada gambarnya juga, cakep. Lalu berikutnya kabel USB Type-C, dan yang terakhir ini dia joysticknya. Wah, ini pegangannya enak banget ya. Di bagian ujung pangkalnya ini bertekstur jadi lebih ngegrip. Untuk kelengkapan tombolnya di sini ada tombol min, ada tombol plus, lalu tombol turbo, tombol screenshot, tombol home, dan berikutnya ada tombol ABXY. Lalu geser lagi, di sini ada LED indikator yang menentukan kalian player berapa ya, ada player 1 sampai 4. Nah, untuk detail analognya juga di sini khasnya Nintendo Switch ya, warna biru dan merah. Lalu geser lagi, di sini tombol D-pad. Selanjutnya di bagian depan di sini ada port charger USB-C. Lalu ada 4 tombol kiri dan kanan. Nah, untuk tombol bagian ABXY ini lumayan agak kuat ya, perlu tekanan sedikit. Nah, kalau untuk tombol menunya sih enak nih, suaranya berbeda-beda seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tombol D-pad ini agak keras juga, mungkin karena masih baru ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk analognya. Saya coba putar dulu. Nah, untuk rotasinya ini gak ada jeda ya. Cuman yang saya rasakan agak sedikit berat ya, gak terlalu ringan. Tapi nanti kita cek di gamenya. Nah, kalau yang 4 tombol ini enak nih, lebih soft ya. Oke, sebelum tes kita lanjut dulu ke produk berikutnya. Nah, yang kedua ini dari NYK Nemesis GP200 wireless Bluetooth, adjustable vibration dan rechargeable. Di sini juga default button untuk Nintendo Switch ya. Lalu dual vibration dan cakepnya multi-platform, bisa ke PC, bisa ke Nintendo Switch, bisa ke PS dan bisa Android juga. Untuk harganya sekitar 170 ribuan saja. Kita cek ke samping. Nah, di sini ada beberapa fiturnya. Wireless Bluetooth, dual vibration experience, lalu ada juga motion sensor. Lalu berikutnya sudah USB Type-C. Dan baterainya 600 mAh, lebih gede ya dari yang tadi. Nah, balik ke belakang, di sini ada 3 warna ya. Yang saya ini warna kuning, lalu ada juga warna putih, warna hitam. Nah, untuk spesifikasinya saya tampilkan saja di layar sambil buka boxnya ini. Nah, yang pertama ada buku manualnya. Nah, di sini sudah pakai bahasa Indonesia, cakep. Oke, selanjutnya di sini ada kabel USB Type-C, dan kabelnya ini lumayan tebal ya. Lalu yang terakhir kontrolernya masih pakai bungkus. Oke, kita buka dulu. Wah, mantap nih. Cakep juga ya. Dan di sini juga lumayan ngegrip. Di bagian ujungnya ini pakai tekstur seperti ini. Ya, ini berbahan plastik ya. Beda banget dengan yang tadi berbahan rubber. Nah, untuk build quality-nya lumayan cakep dan finishingnya rapi. Dan di bagian tengahnya ini ada tombol menu. Berasa dangkal tapi soft banget. Lalu untuk tombol ABXY-nya lumayan kliki ya, tapi tekanannya nggak terlalu kuat, masih enak ditekan-tekan. Lalu untuk tombol D-pad-nya di sini agak keras, so far sih masih aman. Nah, untuk bentuk karet analognya seperti ini. Saya coba putar-putar dulu. Ya, di sini juga sama ya, nggak ada jeda. Bagus ya. Untuk tekanannya sih lumayan soft. Lalu balik ke depan, di sini juga ada port charger USB-C. Lalu 4 tombol kiri dan kanan. Nah, untuk tombol bagian atasnya ini enak nih. Suaranya juga berbeda, cakep. Kalau bagian bawahnya tekanannya ini lumayan ya. Harus agak kuat sedikit. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya. Nah, berikutnya wireless controller for NSL varian T23. Saya kurang tahu ya ini brand dari mana. Tapi banyak banget yang pakai ini. Dari klaimnya sih precise, stable, comfort,
Lalu profesional, kita cek ke samping. Nah, di sini juga ada beberapa fiturnya. Wireless controller, motion sensor, lalu double vibration dan Type-C interface. Ini mirip banget ya boxnya dengan yang pertama tadi. Kita cek ke belakang, di sini juga ada beberapa spesifikasinya. Ya, kalau saya lihat di sini sama banget ya tampilannya. Kapasitas baterainya 550 mAh. Lalu daya tahan baterainya 10 jam, mantap. Untuk beratnya sama ya, 200 gram. Langsung saja kita unbox. Oke, yang pertama ada buku panduan. Ya, di sini juga katanya bisa ke PC ya dan Xbox 360. Lalu berikutnya kabel USB Type-C. Dan ini dia yang terakhir joysticknya. Wah, ini untuk gripnya enak banget nih. Meskipun berbahan plastik biasa tapi genggamannya ini enak nih. Untuk bagian pangkalnya juga bertekstur seperti ini. Nah, untuk tombol menunya ini, wah ini enak banget nih. Gak kliki, tekanannya juga soft. Ini beneran lembut banget. Lalu kita cek juga tombol ABXY-nya. Nah, ini tombolnya malah lebih enak dari yang dua tadi ya. Lebih soft banget. Nah, untuk D-pad-nya ini agak sedikit ngegicel ya kalau bahasa Sundanya. Tapi so far ini soft juga. Tekanannya nggak kuat banget. Nah, berikutnya karet analognya ini sama ya dengan yang pertama. Untuk tekanan analognya lumayan. Dan di sini juga nggak ada jeda, cakep. Nah, selanjutnya di sini juga ada LED indikator ya. Lalu lanjut ke bagian depan, di sini juga ada port charger USB Type-C. Dan berikutnya 4 tombol kiri kanan. Dan saya rasa ini memang enak banget ya dibanding yang dua tadi. Wah, ini cakep nih di harga 180 ribuan. Untuk karakter suaranya juga berbeda-beda. Lalu balik ke belakang. Nah, di sini ada tombol makronya. Berbeda dengan dua yang tadi. Ya, ada nilai plusnya ya. Apalagi karakter tone suaranya berbeda-beda. Jadi lebih edik lagi. Oke, kita lanjut saja ke produk terakhir. Nah, berikutnya yang terakhir dari IPEGA, salah satu brand controller yang memang terkenal ya, sering ngeluarin produk-produk joystick Bluetooth yang terjangkau. Nah, yang ini juga multi-platform, bisa ke Nintendo Switch, ke Android, ke PC, ke PS3 juga bisa ya. Langsung kita cek ke belakang. Nah, di sini ada beberapa keterangan dari gamepadnya. Saya tampilkan saja di layar ya, berikut dengan spesifikasinya sambil buka boxnya ini. Yang pertama ada buku manualnya. Oh ya, gamepad ini varian PG SW023 ya. Harganya 180 ribuan saja. Nanti saya cantumin link sellernya di kolom deskripsi. Lalu berikutnya di sini kabel USB Type-C dan ini dia kontrolernya. Nah, untuk di genggaman ini agak sedikit kebesaran ya, kurang enak dan nggak terlalu ngegrip. Wah, ternyata di sini finishingnya kurang rapi. Mungkin ini karena IPEGA termurah kali ya. Nah, untuk tombol menunya sedikit berat di sini. Dan juga untuk tombol ABXY-nya lumayan kliki ya, gak terlalu soft. Nah, untuk D-pad-nya, wah ini berat banget D-pad-nya. Dan kelihatan juga ya arah lainnya juga gerak. Nah, untuk analognya gak ada jeda, cakep. Untuk gerakan rotasinya ini ringan ya. Nah, di bagian depan ada port charger USB-C dan 4 tombol kiri kanan. Nah, kalau yang 4 tombol ini enak nih, lebih soft ya. Lalu balik ke bawah, nah di sini ada tombol makronya ya, cakep. Dan tone suaranya juga berbeda. Oke, selanjutnya kita tes semua gamepadnya. Pertama kita tes pakai gamepad tester dulu. Kita cek respon dari gamepadnya. Di sini saya coba yang varian SW001 atau Sirlin. Dari respon tombol ABXY-nya sih oke banget. Nggak ada delay, semua akurat. Untuk tombol depannya juga sama ya. Nah, D-pad-nya juga cakep, aman, akurasinya pas. Lalu untuk grafis analognya sih kelihatan di sini ada yang loncat ya. Rotasi penuh perlu 2 hingga 3 kali putaran. So far sih untuk error 20% masih standar. Biasanya pas di game gak bakalan kerasa. Nah, kalau vibrationnya getaran paling kuat hanya di tengah aja ya. Untuk kiri kanan getarannya gak terlalu pol. Lanjut sekarang varian GP200 dari MYK Nemesis. Ternyata tombolnya ini kalau lama-lama ringan juga ya tekanan karet membrannya. Nah, di sini tombol ABXY-nya aman, masih responsif. Kalau di bagian depan tombol yang kanan ini kurang akurat nih. Ada beberapa kali gak respon, padahal ini masih baru ya. Lalu berikutnya tombol D-pad ini ternyata juga sama. Bagian kanannya beberapa kali nggak ada respon. Lanjut untuk analognya di sini sih hampir mirip ya dengan yang pertama. Masih ada loncatan di mapnya. Berikutnya soal vibration, power getarannya kuat nih. Karena punya dual vibration dan merata kiri dan kanan.
Yang ketiga kita tes varian T23. So far tombol ABXY-nya ini aman-aman saja, akurat dan responsif banget. Di bagian depan juga sama ya. Lalu di padnya juga sama, gak ada masalah. Nah kalau grafik analognya mirip ya dengan gamepad sebelumnya. Dari grafiknya ini masih ada ya yang bolong-bolong saat rotasi. Bisa jadi standar gamepad di bawah 200 ribuan ya seperti ini. Kalau vibration getarannya sama dengan yang versi pertama. Lanjut nih yang terakhir dari IPEGA, dari tombol-tombolnya sih aman. Gak ada masalah di sini, di padnya juga responsif. Nah untuk akurasi analognya bagus. Cuma kalau lihat rotasinya sih sama saja ya. Ada loncatan di sini, error di 20%-an. Lanjut soal vibration, punya IPEGA ini cakep nih. Powernya lebih kuat dan merata dibanding yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita tes di Nintendo Switch-nya. Di sini saya tes pairing, fitur wake up dan gyro. Yang pertama controller Sirlin dulu nih, pairingnya terbilang cepet. Cuma tekan home saja dan tinggal pairing. Untuk fitur wake up-nya juga ada, meski nunggu hingga 5 detik. Ini terjadi kalau sleep lebih dari 5 menit setelah main. Kalau gyronya sih nampak agak sedikit delay ya. Meskipun sensitivitasnya udah dinaikin di gamenya. Selanjutnya gamepad dari NYK nih, untuk pairingnya juga sama, gampang banget dan cepet. Cuma tekan tombol home saja. Nah cakepnya nih fitur wake up-nya juga ternyata cepet. Cuma nunggu 3 detik meskipun udah sleep selama 5 menit. Untuk gyronya lumayan lah, agak mendingan meski gak terlalu cepet juga. Berikutnya yang ketiga varian T23, pairingnya juga cepet, tinggal tekan tombol home. Nah kalau fitur wake up-nya sih displaynya bisa kebuka ya sekitar 3 detik. Tapi untuk gamepad siap digunakan waktu detik kelima. Nah kalau fitur gyronya sih sama karakternya ya seperti yang pertama. Agak delay meskipun responnya udah akurat. Dan yang terakhir gamepad IPEGA PG-SW023, kalau proses pairingnya ini agak beda. Tekan tombol B dan home, dan meskipun sudah di pairing sebelumnya, gamepad perlu mengulang proses seperti di awal tadi kalau mau di pairing kembali. Beda ya kalau ketiga sebelumnya langsung bisa connect. Nah untuk fitur wake up-nya juga gak ada ya di sini. Kalau misal udah sleep kudu pairing ulang dari awal. Ini ngerepotin sih. Nah kalau sensor gyronya punya IPEGA ini lebih responsif dibanding ketiga tadi dan juga terbilang akurat. Oke, di penghujung video keempat gamepad tadi buat game barbar semua udah cocok lah, nggak ada masalah. Untuk controller Nintendo Switch di harga kurang dari 200 ribuan, bit quality dan materialnya yang dipakai hampir mirip semua. Cuma finishing untuk IPEGA yang saya dapat ini kurang cakep ya, masih ada yang kurang mulus. Untuk grip di tangan saya suka varian Sirlin, pakai rubber pakem banget. Tapi kalau soal bentuk desain pegangan T23 lebih pas di tangan. Apalagi tombolnya soft banget. Kalau diurutkan dari gamepad terfavorit yang saya coba, varian T23 ini yang menjadi pilihan pertama, tombolnya empuk, desain pas di tangan dan responnya bagus. Yang kedua tadinya mau pilih dari NYK, tapi karena beberapa tombol kurang responsif, akhirnya saya pilih yang Sirlin ini. Lalu yang ketiganya NYK Nemesis GP200. Nah yang paling terakhir dari IPEGA PG-SW023 ini, finishingnya kurang apik ditambah agak ribet juga buat pairing ulang. Oke, sekian saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalamualaikum.